Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sobat sehat? Berjumpa dengan saya Anita Mariska yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Izinkan saya menyapa seluruh sobat podcast yang menyaksikan podcast hari ini dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh sobat sehat dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan baik. Amin ya robbal alamin. Senang sekali rasanya hari ini saya dapat berbagi informasi penting kepada sobat sehat, tentunya melalui channel YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Sebelum kita mulai berbincang, izinkan saya untuk menyampaikan kepada seluruh sobat sehat yang ingin mengajukan pertanyaan dapat ditulis di kolom chat dan insya Allah admin kami akan menampung dan menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan. Pada segmen kali ini telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber hebat dan bonusnya adalah ganteng-ganteng sobat sehat. Mereka ini berasal dari bidang sumber daya kesehatan Tim Kerja Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Dan pada hari ini kita akan membahas suatu permasalahan yang cukup meresahkan yang terjadi di kalangan masyarakat, yaitu terkait penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang dan minuman keras atau miras oplosan. Pasti pada penasaran kan ingin tahu bagaimana bincang-bincang kita? Yuk tonton podcast ini sampai dengan selesai. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyapa dan memperkenalkan dua orang narasumber kita. Narasumber kita yang pertama yaitu Muhammad Rizal Sasmita Putra SPAM. Betul kan? Oke. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Apoteker Agung Rahayu SPAM. Betul kan? Apa kabar akang-akang hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sehat ya, sehat? Sehat. Sehat dan semangat untuk mengisi podcast hari ini. Sobat sehat, maraknya peredaran minuman keras atau miras oplosan di kalangan masyarakat sudah sangat meresahkan karena miras oplosan ini telah memakan banyak korban jiwa. Dan baru-baru ini kita mendengar kabar bahwa di wilayah Cianjur ada 8 orang yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi miras oplosan. Dan pada bulan lalu, Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur berhasil menangkap 3 orang pelaku pengedar narkoba atau obat-obatan terlarang dan dari penangkapan tersebut telah disita ribuan butir obat terlarang. Tentunya hal ini menjadi keprihatinan untuk kita semua. Diharapkan dengan podcast kali ini masyarakat dapat lebih memahami akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras oplosan. Nih kita mulai aja nih langsung berbincang-bincang ya Kang. Tadi kan udah dibahas nih terkait miras oplosan nih sampai ada yang meninggal dunia 8 orang nih di Cianjur. Itu sebetulnya miras oplosan tuh apa gitu Kang nih? Sobat sehat pasti pengen tahu ini. Baik, selamat pagi sobat sehat. Kita mengenai miras oplosan sendiri, miras ini kan minuman keras yang beralkohol yang dioplos. Dan oplosannya itu isinya memang banyak ragamnya. Banyak dioplosnya itu dengan minuman berenergi, kemudian dari soda, dan ada yang lebih ekstrim ini sobat sehat, ternyata ada yang memakai dengan obat nyamuk. Obat nyamuk yang peruntukannya itu untuk mengusir nyamuk, untuk membunuh nyamuk, ini dia dimasukkan dalam miras oplosan gitu Bu. Gitu sobat sehat. Jadi memang miras oplosan ini itu ada minuman yang beralkohol. Dan perlu saya tegaskan kembali, ini mungkin ada miskom informasi di masyarakat bahwa alkohol mungkin di masyarakat tahunya itu satu jenis, alkohol yang memabukkan, betul ya? Tapi ternyata alkohol itu ada 2 jenis. Dan alkohol yang dikonsumsi biasanya alkohol yang memang dari sumber namanya tuh etanol atau etil alkohol. Itu sumber turunannya dari buah-buahan, biji-bijian, fermentasi seperti itu, dan ada diperjualbelikan itu produknya seperti bir gitu kan ya, seperti itu adalah produk etil alkohol. Dan yang bahayanya ini produk yang kedua,
metanol atau metil alkohol. Ini yang sering menyebabkan yang sering disalahgunakan dan berakibat fatal, akhirnya berdampak kematian. Dan metanol ini seharusnya memang bukan untuk peruntukan yang diminum, tetapi metanol ini diperuntukkan untuk industrial, seperti kita temui di cat, kemudian thinner, kemudian di kesehatan juga digunakan untuk desinfektan, seperti itu. Jadi peruntukannya memang bukan untuk dikonsumsi, seperti itu. Begitu ya Kang ya. Ternyata dalam campuran minuman keras oplosan itu ada sampai yang menambahkan obat nyamuk ya? Ya betul, itu yang lebih ekstrim, itu lebih ekstrimnya. Dan ini memang menjadi gap pengetahuan di masyarakat. Mereka tidak tahu tuh bahwa alkohol yang digunakan ternyata itu berbahaya. Jadi kebanyakan alkohol seperti kasus yang kemarin menewaskan 8 orang ya, betul, kan? Sama di Sindang Barang, itu mereka menggunakan alkohol murni 90% sama yang 70%. Itu kandungannya kan metanol. Oh itu, dan tinggi sekali ya Kang ya? Itu konsentrasinya tinggi sekali. Jelas-jelas itu tidak peruntuk untuk dikonsumsi, dan ini dikonsumsi otomatis berbahaya untuk tubuh kita. Dengan kandungan-kandungan seperti itu berarti dapat disimpulkan mungkin ya bahwa sebetulnya miras oplosan ini sangat berbahaya ya untuk dikonsumsi ya Kang? Betul, jelas. Saya tekankan lagi, ini Sobat Sehat, ini jelas sangat berbahaya. Karena apa? Kalau dijelaskan mungkin seperti alkohol ini kan ada 2 ya. Etanol itu kalau kita konsumsi nanti di tubuh, di hati khususnya, dia akan dirubah menjadi asetosal atau asam cuka, yang ini relatif lebih aman jika dikonsumsi dengan kadar yang sedikit itu, atau konsentrasi yang sedikit. Kemudian untuk metanol yang sering salah gunakan ini, kalau dikonsumsi dalam tubuh nanti di hati dia di metabolisme atau dipecah itu menjadi yang namanya formaldehid atau yang sering dikenal itu formalin. Oh ternyata bentuk akhirnya menjadi bentuk formalin. Betul, yang itu yang menjadi berbahaya. Dan itu menjadi racun ya untuk betul, tubuh kita. Itu menjadi racun yang masuk ke dalam tubuh kita, yang dimana dia akan menyerang ke semua organ tubuh kita, terutama yang makin banyak bekerja itu dalam tubuh kita adalah liver atau hati. Karena dia yang berperan nanti untuk menetralisir zat-zat toksik. Karena si metanol ini atau alkohol yang miras oplosan ini, dia dianggapnya toksik sama tubuh kita. Jadi nanti akan dinetralisir oleh si hati kita. Tapi karena konsentrasi yang begitu banyak, ini jadinya tidak kewalahan gitu. Oke, Kang. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang bahaya miras oplosan. Nah, sekarang gimana nih Kang Rizal nih? Bahaya terkait penggunaan narkoba. Itu kira-kira apa nih? Sobat Sehat juga pasti penasaran nih, Kang. Nah, baik, selain dari miras oplosan, yang sekarang kan di Indonesia lagi marak dengan oplosan-oplosan ya. Selain dari miras kan ada juga yang lain. Banyak ternyata ya jenis oplosan yang lagi rame gitu kan. Iya. Nah, tapi ada sesuatu yang gak kalah bahayanya loh dengan miras oplosan itu sahabat, yaitu adalah nafza. Nah, nafza ini mempunyai kepanjangan, yaitu narkotik, psikotropik, sama zat adiktif. Nah, dari ketiga ini tuh beda-beda mempunyai efeknya tuh. Yang pertama, untuk narkotika itu mempunyai efeknya yaitu menurunkan kesadaran. Untuk psiko itu mempunyai efek yang lebih ke sistem saraf pusat, misalnya kayak merubah sistem aktivitas tubuh gitu menjadi lebih gitu, lebih energik gitu. Adapun juga bisa menurunkan juga gitu. Nah, yang satu lagi untuk zat adiktif itu untuk membuat kita tuh kayak ketergantungan, kecanduan gitu. Jadi pengen lagi iya, gitu, jadi pengen, nagih aku gitu tuh aduh pengen lagi gitu. Jadi nagih gitu ya. Ya gitu. Nah, untuk contohnya kalau narkotik itu yang umum adalah tanaman ganja tuh gitu. Nah, Sobat Sehat pasti udah tahu lah ya nama ganja kan. Banyak kayak bentuknya tuh kayak daun singkong gitu. Cuman agak
beda lah itu Agak mah ya. kecil ya kalau nggak salah ukurannya ya. Agak bergerigi Oh, gitu. begitu. Ya, pokoknya bahaya ya. Kemudian kalau untuk psiko itu biasanya obat-obat yang digunakan untuk pasien-pasien ODGJ gitu. Pokoknya untuk obat-obat kejiwaan gitu, untuk menurunkan dari aktivitas yang berlebih dari pasien-pasien ODGJ itu. Ya. Nah, kalau untuk zat adiktif itu contohnya ada di rokok gitu. Yang ya contohnya membuat kecanduan gitu Iya, terus-terusan. Misalnya kan baru sekali ngerokok kok enak ya. Pengen lagi gitu. Nah, gitu. Nah, Gitu ya Kang. Oke, nih kira-kira nih apa ya kalau misalnya seseorang mengkonsumsi narkoba, dampaknya dari segi kesehatan, kemudian dilihat juga dari sisi hukum itu akan seperti apa nih Kang? Oh, itu untuk dampaknya orang yang mengkonsumsi narkoba gitu melebihi dari batas yang wajarnya, Iya. itu bisa kayak ujungnya itu kan bisa kematian. Yang kalau efeknya yang pertama itu bisa kayak menurunkan kesadaran gitu. Jadi orang kalau misalnya udah mengkonsumsi kayak gitu tuh, yang biasanya kita kayak normal-normal, terus kayak kayak lemas. Ada juga yang misalnya efeknya tuh stimulan tuh jadi lebih energik gitu, lebih lebih semangat gitu. Jadi segala aktivitas tuh kita nggak ada yang ngerasa namanya capek. Jadi nggak gitu. capek, seger Ya. terus gitu ya Kang ya? Ya segar terus. Tapi kan kalau misalnya lagi puasa gini, jangan minum narkoba ya gitu. Biar semangat nggak gitu, gitu ya. Biar nggak batal puasanya, Ya, nggak gitu. boleh ya Kang ya? Nggak boleh, nggak boleh kayak gitu Buka ya. puasanya jangan sama miras ya, nggak boleh itu. Nah, apalagi udah semangat pas puasanya pakai narkoba, Ya, buka buka puasanya pakai miras. Waduh. Aduh, jangan ya. Astagfirullah, jangan guys, sampai ya, sobat sehat. Sobat sehat seperti nggak boleh kayak gitu. Terus efek yang ketiga itu adalah halusinogen gitu. Jadi membuat kayak dunia nyata ini kayak nggak nyata. Misalnya kita tuh kayak berjalan tapi kayak ngerasa udah lagi terbang gitu. Nge-fly gitu bukan kan? Nge-fly gitu lah. Ya istilahnya mah kayak gitu. Jadi kadang di depan tuh orang cuman kelihatnya tuh kayak tiang listrik gitu. Main hajar aja lah pokoknya gitu. Iya, Kayak gitu. Pokoknya kayak halusinasi lah gitu, iya. menghalu ya. Iya. Halu. Kalau putus cinta itu halu gitu. Aduh, Bukan itu itu ya. bukan halu. Oh, dari itu. Nah, selain dari sisi kesehatannya juga, mungkin dari segi ekonomi juga kan bisa mempengaruhi. Iya, iya. Misalnya kayak jadi, aduh pengen lagi. Iya, yang adiktif tadi jadi pengen beli lagi. Iya, pengen beli lagi, gitu nanti kan, uang ya. habis. Misalnya kan baru gajian terus kan malah beli narkoba kayak gitu. Apalagi kan kalau misalnya peredaran yang ilegal itu mahal ya harganya gitu. Kan kalau misalnya yang legal itu harus pakai resep dokter gitu. Itu kan susah gitu. Terus misalnya kayak yang mudah aja yang rokok gitu kan tetap aja mengeluarkan uang tuh sebungkus berapa terus-terusan. Nah, itu kan dari segi ekonomi juga berpengaruh. Kemudian selain dari segi ekonomi ada juga dari segi sosial. Iya. Nah, misalnya kayak buat para pecandu narkoba tuh jadi psikis sama mentalnya tuh udah nggak terkendali lah gitu. Apapun kayak aku tuh pengen ini tapi keluarga tuh nggak ngizinin, jadi memberontak gitu. Iya. Nah, jadi nanti kayak silaturahmi antar keluarga ataupun teman kerabat dan sekelilingnya itu malah jadi rusak Iya, gitu. bisa terputus gara-gara Iya, narkoba ya. gitu ya. Makanya jangan ya. Jauhi ya. Gitu. Kalau dari segi hukum nih Kang nih, Nah, apa nih dari kira-kira segi dampaknya? hukumnya, kalau untuk pengedar ya, biasanya itu ada hukuman maksimal 12 tahun penjara sama denda 5 miliar. Wih, Itu tuh tercantum pada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 gitu. Oke. Iya. Ternyata ini benar-benar merugikan ya. Miras oplosan berbahaya dan merugikan. Kemudian narkoba juga berbahaya dan merugikan dari berbagai segi ya Kang ya. Jadi Sobat Sehat jangan sampai maulah deket-deket sama miras oplosan dan narkoba gitu ya. Jauh-jauh kalau bisa gitu ya. Nah sekarang kita balik lagi nih ke miras oplosan ya Kang ya. Kalau misalnya kita pengen tahu nih tanda-tanda seseorang mengalami keracunan miras oplosan itu seperti apa nih Kang? Oh iya.
tanda-tanda dari orang keracunan miras oplosan ya. Mungkin saya akan coba menjabarkan ada tahap-tahap memang seseorang ini keracunan alkohol, tapi di sini lebih ke metanol ya, yang lebih sering disalahgunakan itu. Mungkin sobat sehat, metanol itu apa sih? Yang sering di pasaran itu alkohol 70% dan alkohol 90%. Itu termasuk jenis alkohol metanol gitu. Tahap-tahapannya itu pertama ini dia akan menyerang ke saraf pusat. Gejalanya itu identiknya dengan pusing seperti itu. Kemudian yang kedua ada fase laten tahapnya tuh. Oh, jadi macam-macam gitu, ada tahapannya gitu betul. ya. Betul. Kemudian fase laten ini yang berbahaya karena di sini fase laten asimptomatik. Jadi fase yang tidak bergejala justru Bu. Jadi di sini misalkan si pengkonsumsi miras ini mereka tidak sadar tuh, karena tidak ada bergejala dan ini biasanya terjadi setengah hari sampai 2 hari. Oh, jadi ada jeda gitu ya Kang ya? Nggak langsung begitu minum langsung karena terasa memang kan butuh di metabolit juga dalam tubuh ya. Setelah itu setelah itu masuk ke fase 3 akan adanya asidosis di dalam tubuh yang dimana mengakibatkan itu darah dalam tubuh kita itu menjadi sifatnya asam, sangat asam. Gejalanya itu seperti kram, terus kita sakit perut, mual, muntah, pusing yang hebat, yang berat seperti itu. Nah, setelah masuk fase ini, kalau memang si pengkonsumsi ini ya yang minum minuman keras ini yang berbahaya, miras oplosan, kalau dia kuat, dia bertahan. Tidak meninggal dunia. Yang bahayanya justru yang tidak kuat dan akhirnya meninggal dunia. Dan kebanyakan kasus kan seperti itu ya. Iya, berakhir dengan meninggal dunia ya. Betul. Dan nanti masuk ke fase selanjutnya. Kalau dia memang masih bertahan, itu akan berbahaya ke penglihatan. Oh, ternyata kalau tidak meninggal bahayanya ke organ tubuh yang lain ya Kang ya. Jangka panjangnya itu. Jadi bisa mengalami kebutaan di mata kedua-duanya. Karena tadi yang saya jelaskan di awal ada zat yang disebutnya formaldehid atau formalin yang memang ini merusak untuk mata. Jadi nanti pandangannya akan kabur gitu. Itu. Jadi sebetulnya dari orang yang meminum minuman keras yang beralkohol dan dioplos gini, pilihan cuma 2. Dia meninggal atau mengalami kebutaan. Jadi tolong untuk sobat sehat dijauhi dan jangan dekat-dekat dengan miras oplosan. Tidak ada manfaatnya ya Kang? Betul, tidak ada sama sekali efek manfaat yang didapat ketika kita minum miras oplosan. Malah justru dampak yang lebih besarnya adalah dampak negatif. Gitu sih. Jadi tetap jauhi miras dan narkoba. Jauhi miras dan narkoba, betul. Nah, nih kalau misalnya seseorang sudah menunjukkan gejala keracunan nih Kang nih, tahapan apa yang harus dilakukan gitu? Kayak pertolongan pertamanya harus seperti apa, kemudian pertolongan selanjutnya itu harus seperti apa? Nah, ini untuk masyarakat sobat sehat, saya himbau, kalaupun menemukan nanti baik saudaranya atau rekan-rekannya atau tetangganya yang mereka melaksanakan kadang disebutnya pesta miras oplosan ini langsung saja untuk dihentikan kalau bisa ya, jangan sampai mereka menenggak minuman ini secara ini gitu. Setelah diminum diusahakan dicegah dulu gitu ya. Tapi kalau memang terlanjur sudah diminum, betul, dampak-dampaknya kan seperti mual muntah seperti itu, langsung dilarikan ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat. Atau bisa ke puskesmas terdekat, fasilitas kesehatan terdekat, datangi saja, jangan ditunggu lama. Dan untuk yang menemukan tolong jangan panik gitu. Begitu ya. Betul. Jadi ketika seseorang mengalami keracunan tuh pokoknya harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Betul, karena perlu diketahui efek dari meminum ini alkohol yang dioplos ini itu bisa sampai 2 jam. Jadi kalau lebih dari 2 jam justru ini berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian secara langsung di sana. Kalau pasiennya memang dalam keadaan tidak sehat, tidak kuat gitu. Oke Kang, nih terakhir nih Kang nih. Nah, kira-kira ini upaya apa nih yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dalam rangka menindaklanjuti himbauan Bapak Bupati tentang pemberantasan narkoba dan minuman keras oplosan? Nih boleh nih dari Kang Rizal dulu. Himbauannya seperti apa ini? Dari kami dari Dinas Kesehatan, upaya untuk mengurangi orang-orang mengkonsumsi narkoba itu kita penyuluhan gitu dari tingkat yang paling bawah,
Misalnya dari pelajar dulu tuh Bu, gitu. Terus misalnya baru ke masyarakat. Nah, udah itu kita juga ada penyuluhan ke lapas-lapas yang rehabilitasi untuk mantan pengguna gitu, agar dia tuh nggak terjerumus lagi, nggak balik lagi gitu. Iya, itu kan biar benar-benar taubat gitu. Yang saya tahu kalau di lapas di rehab itu tuh selain adanya penyuluhan, kemudian adanya kebiasaan tuh ditambah juga dengan kegiatan beribadah yang terus-menerus gitu, agar benar-benar nih tobatnya tuh ke jalan yang benar gitu. Oke, ya. Gitu. Kalau dari Kang Agung gimana nih terkait miras oplosan? Ya, betulnya sama seperti apa yang dikatakan sama Kang Rizal ya Bu ya, dan Sobat Sehat. Jadi memang kita Dinas Kesehatan menggaungkan dan terus melaksanakan seperti himbauan Bapak Bupati sekarang untuk memberantas narkoba ya dan miras oplosan. Ini terus dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat, baik itu secara pembinaan oleh kita Dinas Kesehatan ke puskesmas, rekan-rekan kita yang di puskesmas, ataupun binaan-binaan seperti apotek, apotek karena yang kasus kemarin di Sindang Barang itu ternyata yang dioplos itu adalah alkohol 70% yang dibeli di apotek. Oh, begitu. Ya, dan ini juga sudah dilakukan tindakan dari Dinas Kesehatan. Kami menghimbau untuk seluruh apotek di seluruh Kabupaten Cianjur ini untuk mengontrol pembelian alkohol, terutama alkohol yang 70% yang digunakan sebetulnya untuk antiseptik ya. Itu dijual belikannya secara terbatas dan sebisa mungkin ditanya terlebih dahulu kegunaan seperti apa. Kalau mungkin pembeliannya lebih daripada satu, itu perlu dicurigai. Seperti itu. Jadi kita Dinas Kesehatan banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, dan ini juga tentunya perlu dari dorongan semua elemen yang ada. Tentunya yang paling pertama itu di keluarga. Jadi saya himbau Sobat Sehat untuk para orang tua, jaga anak-anaknya, jaga pergaulannya. Apabila mencurigakan dari tingkah laku anak-anaknya, jangan ragu, jangan takut untuk untuk berkomunikasi dengan tenaga kesehatan gitu ya, untuk dikomunikasikan anak saya seperti apa. Takutnya memang sudah itu terjerumus, jatuh ke jangan sampai. Iya, mudah-mudahan. Berarti dari Dinas Kesehatan itu lebih banyak di tahap pencegahan ya, dengan melakukan sosialisasi, kemudian himbauan dan pembinaan dari level terendah gitu ya, itu dari mulai pelajar, kemudian ke lapas juga gitu ya. Alhamdulillah podcast kali ini telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir untuk mengisi podcast kali ini dan memberikan informasi penting kepada Sobat Sehat dan masyarakat. Terima kasih kepada Sobat Sehat yang telah bergabung dan menyaksikan podcast kali ini di channel YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dari kami dan kru ada yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Saya Anita Mariska mengucapkan terima kasih. Jauhi narkoba untuk hidup sehat dan lebih produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.